Oke, kalau saya tanya, apa sih itu uang? Pasti jawaban paling umum adalah, ya alat tukar kan? Secara ekonomi itu nggak salah. Tapi hari ini kita bakal bongkar pemahaman itu lebih dalam lagi. Kita akan lihat gimana uang itu ternyata punya perasaan, punya memori, dan bahkan punya moralitas. Penasaran? Yuk kita bedar bareng-bareng. Langsung aja nih ke pertanyaan kuncinya. Pernah kepikiran nggak, kenapa ya uang dengan jumlah yang sama persis bisa kita perlakukan dengan cara yang beda banget? Ini bukan soal matematika loh, ini soal sosiologi. Biar gampang, kita coba eksperimen pikiran dikit. Bayangin kamu dapat 1 juta rupiah dari menang lotre. Wah, kemungkinan besar duit itu bakal cepet banget abisnya buat traktir teman-teman atau beli barang yang sebenarnya nggak penting-penting amat. Sekarang, bayangin skenario kedua. Kamu dapat 1 juta rupiah dari warisan nenek tercinta. Apa kamu bakal ngelakuin hal yang sama? Kayaknya enggak deh. Uang itu rasanya jadi lebih sakral kan? Mungkin bakal kamu simpan baik-baik atau dipakai buat sesuatu yang benar-benar bermakna. Padahal nominalnya sama persis loh. Nah, ini bukti awal kalau uang itu nggak pernah netral. Perbedaan perlakuan tadi itu membawa kita ke dua cara pandang yang beda banget soal uang. Satu sebagai alat biasa kayak yang dilihat para ekonom, dan satu lagi sebagai sebuah institusi sosial yang, wah rumit banget, yuk kita bedah satu-satu. Kalau kata para ekonom, uang itu ya cuma alat. Netral, anonim, nggak punya bau. 1 juta di tangan koruptor, ya nilainya sama aja dengan 1 juta di tangan seorang guru. Bahkan, ada pandangan ekstrim yang bilang uang itu kayak pelacur karena mau dipakai siapa aja tanpa pandang bulu. Tapi, para sosiolog bilang, eits, nggak gitu juga. Uang itu penuh makna. Coba aja deh, kamu sodorin uang ke ibumu sebagai bayaran setelah beliau masakin makan malam buat kamu, wah bisa-bisa beliau marah besar. Kenapa? Karena dalam konteks itu, uang justru merusak hubungan kasih sayang dan mengubahnya jadi sekedar transaksi jual beli. Nah, perdebatan soal sifat sosial uang ini punya dua jagoan utama. Di satu sisi, ada George Simmel yang pandangannya agak pesimis. Di sisi lain, ada Viviana Zelizer yang lebih optimis ngelihat gimana kita, manusia, ngendaliin uang. Kita mulai dari Simmel dulu ya. Menurut dia, semakin modern suatu masyarakat dan makin banyak uang yang beredar, hubungan antar manusia itu bakal jadi semakin dingin dan impersonal. Kata Simmel, uang itu mengubah segalanya. Simmel nunjukin ada 3 dampak negatif utama dari uang. Pertama, impersonalitas, di mana hubungan yang tadinya tulus jadi sekedar transaksi dingin. Kedua, kita jadi manusia yang super kalkulatif. Otak kita tuh jadi kayak kalkulator yang otomatis nanya, untungnya buat gue apa ya sebelum nolongin orang. Dan yang terakhir, kita jadi punya blase attitude. Ini sikap cuek bebek, di mana kita menilai segalanya dari harga, bukan dari nilai intrinsiknya. Misalnya, ngelihat lukisan bagus, yang dipikirin bukan keindahannya, tapi, wah harganya berapa miliar ya? Contohnya di Indonesia, jelas banget. Dulu kita kenal gotong royong. Itu kan hubungan sosial yang hangat, tulus. Tapi sekarang, biar praktis, seringnya kita ganti aja pakai amplop. Mungkin lebih gampang, lebih efisien. Tapi ya, ikatan sosialnya pelan-pelan jadi pudar. Inilah yang Simmel maksud dengan mendinginnya hubungan sosial. Tapi, apa benar uang itu sejahat itu? Nah, disinilah Viviana Zelizer muncul dan bilang, tunggu dulu. Menurut dia, kita ini bukan korban pasif dari uang loh. Justru sebaliknya, kitalah yang secara aktif ngasih warna atau makna ke uang kita. Uang itu nggak sedingin yang dibayangin Simmel. Konsep andalan dari Zelizer itu namanya earmarking, atau gampangnya penandaan uang. Cara kerjanya gini, kita dapat uang, lembarannya ya sama aja semua kan? Terus di kepala kita mulai masukin uang itu ke amplop-amplop mental yang beda-beda. Ada amplop buat bayar sekolah anak, amplop buat belanja bulanan, amplop buat infak. Nah, setiap amplop ini punya aturan main dan moralitasnya sendiri. Contohnya, wah banyak banget di hidup kita. Uang SPP anak itu rasanya sakral, haram hukumnya diganggu-gugat buat beli yang lain. Uang arisan itu uang sosial, fungsinya bukan cuma nabung, tapi buat jaga silaturahmi. Angpau atau THR itu uang berkah yang rasanya wajib buat dibagikan. Apalagi uang hantaran pernikahan, itu bukan sekedar alat bayar, tapi udah jadi simbol harga diri keluarga. Sadar atau enggak, kita semua ini adalah seniman yang setiap hari mewarnai uang kita sendiri. Oke, teorinya udah cukup nih. Sekarang gimana kalau kita pakai kacamata Simmel dan Zelizer ini buat ngelihat dua fenomena modern yang mungkin deket banget sama kita sekarang. Pinjaman online dan uang digital.
Pinjaman online alias pinjol. Kenapa sih pinjol ilegal itu serem banget? Bukan cuma soal bunganya yang gila-gilaan. Tapi cara mereka nagih itu loh, mereka nggak nyita barang-barang fisik kamu, tapi mereka menghancurkan aset sosial kita yang paling berharga, reputasi. Gini cara kerjanya, secara sosiologis. Proses minjemnya itu dibuat disembedded, alias dilepaskan dari hubungan sosial. Tinggal klik-klik di aplikasi, nggak perlu ketemu muka, jadi rasa malu pun hilang. Tapi pas nagih, prosesnya di re-embed lagi, ditanam lagi ke jaringan sosial kita. Tapi dengan cara yang brutal, mereka sebar aib kita ke semua kontak di HP. Tiba-tiba, utang yang tadinya pribadi jadi tontonan publik, modal sosial kita, nama baik, kepercayaan, langsung hancur lebur. Ini sisi gelap dari uang di era digital. Fenomena kedua adalah ilusi uang digital. Ada loh konsep psikologi yang menarik banget, namanya the pain of paying, atau rasa sakit saat membayar. Ini tuh rasa nggak nyaman secara psikologis yang kita rasain pas kita secara fisik ngelihat uang keluar dari dompet. Pas kita bayar pakai uang tunai, sakitnya tuh kerasa. Kita lihat langsung lembaran uang kita pindah tangan. Makanya, kita jadi cenderung lebih ngerem, lebih hemat. Nah, coba bandingin sama bayar pakai QRS, kartu kredit, atau pay later. Transaksinya jadi abstrak, nggak ada rasa kehilangan fisik, hampir kayak lagi main game aja. Hasilnya? Ya jelas, kita jadi jauh lebih gampang boros karena rasa sakit saat membayar itu udah dihilangin sama teknologi. Oke, setelah kita lihat semua teori dan contoh tadi, sekarang mari kita bawa diskusi ini kembali ke diri kita masing-masing. Sebetulnya, apa sih makna uang dalam kehidupan sosial kita? Coba deh, renungkan pertanyaan ini. Kamu baru aja seharian bantuin teman pindahan kos. Mana yang bikin kamu ngerasa lebih dihargai? Dibelikan pizza sebagai tanda terima kasih? Atau dikasih uang Rp50.000 sebagai upah? Saya yakin kebanyakan dari kita bakal milih pizza. Kenapa? Karena pizza itu simbol persahabatan, sebuah gestur yang hangat. Sementara kalau dikasih uang tunai, hubungan pertemanan itu langsung berubah jadi hubungan bos dan kuli. Nah, ini bukti nyata teori Zelizer dalam kehidupan kita sehari-hari kan? Jadi, ada 3 poin krusial yang bisa kita bawa pulang hari ini. Pertama, uang itu nggak pernah netral, kitalah yang ngasih dia makna sosial. Kedua, uang itu kayak pedang bermata dua. Dia bisa merusak hubungan dengan membuatnya jadi dingin dan transaksional, kayak kata Simol. Tapi di sisi lain, kita juga punya kekuatan buat menjinakkan uang dan memberinya makna yang positif, seperti yang ditunjukkan Zelizer. Dan ketiga, meskipun bentuk uang udah berubah jadi digital, masalah sosial di baliknya, soal status, kekuasaan, dan utang, itu tetap sama aja. Sebagai penutup, ingat ini deh, uang itu sendiri nggak jahat dan nggak baik. Dia nggak punya moral. Andalah sebagai penggunanya yang menentukan apakah uang itu akan membangun atau malah menghancurkan hubungan. Intinya, Andalah yang menjadi moral bagi uang Anda.